Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, syarat doa dijawab Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang luar biasa. Tuhan, kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kehidupan kami pasti diberkati dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terlebih lagi, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, doa itu sangat penting. Doa akan membentuk dan mendewasakan kerohanian kita. Bahkan doa akan menciptakan satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, bagaimanakah cara Tuhan memenuhi janjinya terhadap kita? Apakah jawaban atas permintaan kita bergantung terhadap diri kita? Apakah jawaban-jawaban itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan? Nah, kemudian apakah kita harus meyakinkan Tuhan tentang kebutuhan kita? Jika Dia tidak setuju dengan kita tentang pentingnya kebutuhan kita, dapatkah doa kita mengubah pikiran Tuhan? Kita diberitahu bahwa Tuhan lebih ingin memberi daripada menerima. Itu benar saudara. Tuhan lebih ingin memberi daripada menerima. Lalu apakah kita perlu mengubah keputusan Tuhan, pikiran Tuhan? Atau kita mengubah pendekatan kita kepadanya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan dan kita cari tahu jawabannya. Apakah doa dalam arti yang sesungguhnya membawa kita untuk memiliki kuasa Allah? Saudara, tentu saja saudara, doa membawa kita untuk memiliki kuasa yang luar biasa. Doa adalah membuka hati kita kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat. Jadi ketika kita berdoa, hati kita terbuka kepada Tuhan seperti layaknya seorang sahabat. Saudara, tidak ada keraguan tentang keinginan Allah agar kita datang kepadanya dengan segala kebutuhan kita. Bahkan Dia mengingatkan kita, persembahkanlah permohonanmu dengan sungguh-sungguh kepada tahta itu, dan bertekunlah dengan iman yang teguh. Jadi saudara, ada hal-hal yang penting yang perlu kita ingat dan kita renungkan. Yang pertama, janji Tuhan tidak pernah gagal. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan yang asal-asal terhadap hidup kita. Selalu yang terbaik, yang the best, itu yang Tuhan akan berikan. Nah kemudian saudara, apa sih syarat doa dijawab Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama saudara, iman. Jadi kita tidak sekedar hanya berdoa,
berkata-kata begitu saja. Jadi syarat kemudian doa dijawab Tuhan adalah ketika kita berdoa ada iman di dalam doa itu. Alkitab bilang, firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29. Artinya ketika kita berdoa harus ada iman di situ. Bukan iman untuk memenuhi kebutuhan daging kita, memuaskan hawa nafsu kita, bukan. Tapi ini bicara tentang tujuan sorgawi. Jadi jangan cuman berdoa, berkata-kata, tapi harus ada iman yang yakin kepada Tuhan. Yakin dengan jawaban doa kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah ketaatan. Ini penting sekali. Ketaatan itu jauh lebih penting daripada korban persembahan kita. Ketaatan itu sangat penting. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Apa saja yang kita minta, saudara, dikatakan kita peroleh, saudara. Asalkan menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Artinya ketaatan. Jadi saudara perlu ketaatan day by day, hari demi hari, kepada firman, kepada perkataan Tuhan, kepada apa yang menjadi perintahnya. Perlu sebuah ketaatan. Itu menjadi syarat kedua untuk kemudian doa itu dijawab Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, pengakuan. Ini perlu adanya pengakuan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan. Mazmur 66 ayat 18. Dia Tuhan menunggu dengan kasih yang tak kenal lelah untuk mendengar pengakuan orang-orang yang tidak setia dan menerima pertobatan mereka. Jadi dari mulut kita ada pengakuan bahwa memang kita berdosa, kita bersalah, kita minta ampun. Kita mesti mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Jadi perlu sekali satu pengakuan, satu deklarasi dari mulut kita, sehingga doa itu kemudian dijawab Tuhan. Nah, kemudian saudara, syarat doa dijawab Tuhan yang berikutnya adalah kesungguhan yang mendalam. Saudara, ketika kita bersungguh-sungguh di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus, maka percayalah itu akan melahirkan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa. Jadi saudara, janganlah kita berdoa yang asal-asalan, hanya liturgi saja supaya dilihat orang rohani segala macam. Kita harus sungguh-sungguh, harus mendalam, harus berakar kepada Tuhan, sehingga doa itu boleh menyentuh hati Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, syarat doa dijawab Tuhan adalah kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang mengerjakan doa kita, tapi kita bekerja sama dengan Tuhan. Artinya kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kalau kita mengerjakan, kita taat, maka doa pasti dijawab Tuhan. Jadi saudara, jangan hanya meminta Tuhan mengerjakan apa yang kita mau, itu egois. Tapi yang benar adalah kita bekerja sama dengan Tuhan untuk kemudian menjawab doa-doa kita yang berkenan di hatinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah doamu pasti dijawab oleh Tuhan ketika saudara yang pertama beriman, ketika saudara taat, ketika kita yang ketiga
mengakui dengan mulut kita, yang keempat kita sungguh-sungguh, dan yang terakhir kita bekerja sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami percaya doa kami di dalam Engkau pasti dijawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.